Bab 526-530. Bab 526, melawan obat-obat. Angin dari telapak tangan bergesekan melewati bagian depan Bai Cheng. Namun, sebelum Bai Cheng memiliki kesempatan untuk bersukacita di dalam hatinya, siku Xiaoyan tiba-tiba hancur dengan keras. Angin kencang berkumpul di sekitar siku Xiaoyan, dan suara yang menusuk telinga menyebabkan orang-orang menggosok telinga mereka karena mereka diguncang kesakitan. Bai Cheng memegang tombak panjang itu erat-erat dengan tangan kanannya dan membuatnya menyentuh tanah, menstabilkan tubuhnya yang bersandar. Tangannya buru-buru menyerbu ke depan sebelum akhirnya bersentuhan dengan siku Xiaoyan. Riak kuat menyebar dan suara, kaca, samar tulang retak muncul. Bai Cheng benar-benar merasakan kekuatan kuat yang terkandung dalam siku Xiaoyan saat tinjunya menyentuhnya. Ekspresinya segera menjadi pucat. Di bawah kekuatan yang kuat ini, tubuhnya yang dimiringkan ke belakang dengan paksa menabrak tanah. Benang garis retakan mulai menyebar dari tempat dia jatuh. Wajah Xiaoyan acuh tak acuh. Dia tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Douqi berwarna hijau dengan cepat diaglomerasi saat dia segera menendang kepala Bai Cheng, yang telah jatuh ke tanah. Dari posisinya, jika tendangannya terhubung, Bai Cheng setidaknya akan pingsan di tempat bahkan dengan kekuatannya. Seluruh tubuh Bai Cheng berkeringat dingin saat dia menghadapi angin kencang yang ditendang ke arah wajahnya. Pada saat itu, dia tidak bisa diganggu untuk tampil canggung. Tubuhnya berguling-guling di tanah dan nyaris menghindari serangan dari Xiaoyan ini. Kurang dari 1 menit telah berlalu di medan pertempuran sejak penguasa berat telah meninggalkan Xiaoyan sampai penggulingan Bai Cheng yang menyedihkan saat ini. Namun, situasi yang benar-benar berbeda dari harapan semua orang ini menyebabkan orang-orang di galeri tontonan menjadi benar-benar terpana. Anggota geng putih, yang awalnya tertawa mengejek itu seperti bebek yang lehernya diremas. Mereka sekarang mengeluarkan suara, yang serak dari tenggorokan mereka, dan tidak lagi tertawa terbahak-bahak seperti sebelumnya. Dibandingkan dengan tangisan kering seperti bebek dari anggota geng putih, sisi di mana para anggota gerbang Pan berdiri mulai bersorak keras. Awalnya, mereka berpikir bahwa Xiaoyan akan benar-benar jatuh ke dalam kerugian setelah kehilangan penguasa beratnya. Benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar membuat comeback besar, mengalahkan Bai Cheng, yang seharusnya menang, sampai dia berguling-guling di tanah. Situasi tak terduga ini menyebabkan anggota Pan's Gate, yang berwajah tegang tanpa sadar mengeluarkan gelombang sorakan. Beberapa dari mereka yang impulsif bahkan membalas ejekan dan makian tawa dari para anggota geng putih, yang sebelumnya bersikap penuh kemenangan, membuat mereka marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Pertarungan jarak dekat Xiaoyan cukup kuat. Dari kekuatan dan kecepatan yang dia serang, tampaknya dia bahkan lebih kuat daripada saat dia memegang penggaris hitam tadi. Jauh di atas arena pertarungan, Yan Hao tanpa sadar berbicara dengan cara yang agak terkejut setelah melihat Xiaoyan meledak dalam sekejap. Dia tidak hanya sedikit lebih kuat. Lin Xiuya merajut alisnya sedikit. Dia samar-samar bisa merasakan ki yang lebih kuat setelah penguasa berat itu meninggalkan tangannya. Dia berpikir sedikit di dalam hatinya sebelum tatapannya beralih ke penguasa Suan berat, yang telah jatuh di luar medan pertempuran. Dia dengan lembut berkata, saya pikir masalahnya seharusnya ada pada penguasa ini. Yan Hao dan yang lainnya bereaksi setelah mendengar pengingat Lin Xiuya. Yan Hao ingat bagaimana kekuatan Xiaoyan melonjak setelah penguasa berat itu meninggalkan tangannya, dan segera menganggukkan kepalanya. Setelah tiba-tiba mengerti, orang ini benar-benar tidak terduga dalam segala hal. Bai Cheng mengambil keuntungan dari posisinya untuk melompat berdiri setelah tubuhnya berguling-guling di tanah sekali. Ketika dia mendengar tawa dari galeri tontonan, wajahnya tanpa sadar berubah antara hijau dan putih. Beberapa saat kemudian, sekali lagi kembali ke tampilan suramnya dari sebelumnya. Matanya sedingin es saat dia menatap Xiaoyan dan berkata dengan nada gelap, teman baik, kamu sebenarnya masih memiliki gerakan ini. Aku benar-benar meremehkanmu. Xiaoyan mengulurkan tangannya sedikit di depannya. Dia menghela napas panjang. Setelah pertarungan tangan kosong sebelumnya, kekuatan potensial di dalam tubuhnya tampaknya telah terbangun pada saat ini, menyebabkan dia memiliki perasaan nyaman yang memberinya dorongan untuk menghadap ke langit untuk mengaum. Pertempuran ini cukup menguntungkan bagi Xiaoyan, yang baru saja meningkatkan kekuatannya. Kamu punya waktu ketika kamu memandangku dengan serius. Xiaoyan memiringkan kepalanya sedikit sambil tersenyum mengejek. Sebelum pihak lain menjawab,
cahaya perak di bawah kakinya menyala. Sosok manusianya sekali lagi muncul di samping Bai Cheng dengan cara seperti hantu. Membawa angin kencang, tinju, siku, kaki, dan bagian lain dari tubuhnya yang dapat digunakan untuk menyerang semuanya digunakan pada saat ini. Banyak bayangan yang tertinggal di udara. Mereka membawa suara dengungan dari angin saat dia melemparkan pukulan yang tak henti-hentinya ke platform pertempuran, seperti angin liar. Karena dia memiliki pengalaman dari serangan terakhir, Bai Cheng tidak lagi tersesat seperti saat menghadapi serangan liar dan kekerasan Xiao Yan. Tombak panjang di tangannya menari dan dia bisa melihat beberapa bayangan serangan yang datang ke arahnya. Dua sosok manusia melintas dan bergerak di dalam lingkaran pertempuran. Douki berwarna hijau dan kuning tua memancarkan ledakan seperti guntur setiap kali mereka bertabrakan. Saat kekuatan menyebar, banyak garis retakan di tanah dengan cepat menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bang! Bang! Suara tabrakan yang rendah dan lembut berulang kali dipancarkan dari medan pertempuran. Pada akhirnya, seseorang hanya bisa samar-samar melihat dua kelompok cahaya kabur karena keduanya melakukan yang terbaik untuk melepaskan douki mereka. Kekuatan tekanan yang kuat menekan tubuh penonton lebih dari 10 meter, menyebabkan mereka merasa bahwa napas mereka tidak lancar. Cukup banyak orang di galeri tontonan yang diam-diam terdiam saat mereka melihat tabrakan yang tak tertandingi. Hanya melihat pertukaran ini oleh mereka berdua, mereka sebenarnya berada pada tahap di mana mereka sama-sama cocok. Ini menyebabkan beberapa orang tercengang. Reputasi Bai Cheng di Akademi Dalam mungkin tidak sebanding dengan Lin Xiuya dan yang lainnya, tetapi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia juga ahli dalam peringkat kuat. Kekuatannya bisa memasuki tingkat-tingkat atas bahkan ketika ditempatkan di seluruh Akademi Dalam. Sekarang, bagaimanapun, Xiao Yan, siswa baru yang telah memasuki Akademi Dalam kurang dari setengah tahun yang lalu, sebenarnya mampu bertarung dengannya sampai tahap seperti itu tanpa terlihat kalah. Prestasi ini benar-benar menyebabkan beberapa siswa yang telah memasuki Akademi Dalam lebih awal dari Xiao Yan merasa malu. Saat pertarungan memasuki panggung putih panas, suara dari galeri tontonan juga menjadi jauh lebih lembut. Banyak orang membentuk keringat dingin di telapak tangan mereka saat mereka melihat kilatan dua kelompok cahaya. Pada saat ini, kedua belah pihak telah sepenuhnya melepaskan kekuatan mereka. Jika gerakan seseorang sedikit lamban pada titik manapun, kemungkinan lawannya akan mengambil celah dan melepaskan serangan yang menentukan. Sebenarnya, sekarang pertarungan telah berkembang ke tahap seperti itu, kemungkinan reputasi Xiao Yan tidak akan terlalu menderita bahkan jika dia kalah. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Bai Cheng adalah siswa yang lebih tua yang telah berada di Akademi Dalam selama 2 hingga 3 tahun. Mampu bertarung dengan Bai Cheng ke titik di mana mereka seimbang meskipun baru memasuki Akademi Dalam kurang dari setengah tahun yang lalu, kemampuan Xiao Yan cukup untuk membuat sebagian besar orang di Akademi Dalam memandangnya dengan tatapan tajam kekaguman. Di sisi lain, beban yang diperoleh Bai Cheng dari hasil pertempuran semacam ini jauh melebihi apa yang dihadapi Xiao Yan. Oleh karena itu, dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa dia tidak boleh berakhir imbang dengan Xiao Yan dalam pertempuran ini. Jika tidak, kilatan gelap dan ganas melintas di mata Bai Cheng. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas di hatinya. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak akan sulit untuk menghabisi Xiao Yan, yang baru saja maju ke kelas Dowling, jika dia mengeluarkan semua kekuatannya. Namun, dia tidak berharap diseret oleh Xiao Yan ke jalan buntu. Tidak peduli seberapa tajam serangannya, yang terakhir akan seperti permen karet yang menempel kuat padanya. Serangan fisik yang mengandung kekuatan yang kuat menghujani tanpa henti, menyebabkan dia tidak dapat menampilkan serangan tombak panjang yang menjadi spesialisasinya. Bai Cheng tidak bisa tidak menunjukkan kecemasan di bawah situasi terjerat seperti ini. Aku harus mengalahkan bajingan kecil ini bagaimanapun caranya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan benda itu. Sebuah pikiran sekali lagi melintas di hati Bai Cheng. Wajahnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ganas. Tangan kanannya memegang tombak panjang itu erat-erat saat dia melawan Xiao Yan. Tangan kirinya terulur dan pil obat ungu merah bergulir ke tangannya dari dalam lengan bajunya. Dia segera dan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat pil obat memasuki mulutnya, warna ungu merah yang aneh langsung mengerumuni wajah Bai Cheng. Raungan rendah dipancarkan dari tenggorokannya saat douki kuning tua yang naik dari tubuhnya tiba-tiba melonjak tak terkendali.
Tampaknya ada warna ungu merah samar bercampur dengan douki kuning tua. Tinju Xiao Yan menghantam batang tombak dengan keras. Bagian batang tombak sedikit bengkok. Segera, itu tiba-tiba melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Di bawah refleksi kekuatan ini, Xiao Yan tidak bisa bereaksi tepat waktu dan hanya bisa mundur selangkah. Namun, saat kakinya stabil, sosok kuning di depannya melintas ke depan Bai Cheng, yang kecepatannya tiba-tiba melonjak sangat tinggi, melambaikan tombak dengan kekuatannya dan mengacungkan tongkat tombak itu ke tangan Xiao Yan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul. Rasa sakit yang hebat terasa di tangan Xiao Yan. Peningkatan kekuatan Bai Cheng yang tiba-tiba mengguncang Xiao Yan, dan memaksanya mundur sampai jaraknya 5-6 meter. Terlebih lagi, pukulan berat ini juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit lebih pucat. Kemunculan tiba-tiba dari perubahan seperti itu di medan pertempuran yang awalnya cemas menyebabkan orang-orang di galeri tontonan menjadi sedikit terkejut. Mereka terkejut ketika tatapan mereka melihat Bai Cheng, yang ekspresinya menjadi jauh lebih merah keunguan. Beberapa orang bermata tajam adalah yang pertama berteriak keras, Bai Cheng mengkonsumsi pil obat. Seluruh tempat tampaknya mulai bergetar setelah mendengar teriakan ini. Meskipun mengkonsumsi pil obat di dalam arena pertarungan tidak melanggar aturan, lawan Bai Cheng hanyalah seorang siswa baru yang bahkan belum pernah berada di akademi dalam selama setengah tahun tidak peduli. Bagaimana orang mengatakannya? Mengkonsumsi pil obat untuk meningkatkan kekuatan seseorang dalam pertarungan dengan lawan yang awalnya lebih lemah benar-benar menyebabkan orang membencinya. Langkah kaki Xiao Yan dengan cepat menginjak tanah. Dia memutuskan kekuatan dan mengangkat kepalanya untuk menonton Bai Cheng dengan dingin, yang wajahnya tidak hanya ungu merah tetapi beberapa warna merah ungu juga muncul di matanya. Dia merajut alisnya sedikit saat dia dengan dingin tersenyum dan berkata, ini bukan pil obat yang buruk untuk benar-benar dapat meningkatkan kekuatan seseorang ke level ini dalam sekali jalan. Pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Dalam pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya, tidak ada yang akan peduli tentang bagaimana pertempuran itu terjadi. Akhir adalah yang paling penting. Bai Cheng berkata dengan muram. Karena hal-hal telah berkembang sejauh ini, dia terlalu malas untuk mencari alasan. Saat ini, dia hanya bisa mengalahkan Xiao Yan setengah mati. Jika dia punya kesempatan, dia bahkan berpikir untuk melumpuhkan Xiao Yan. Sejak orang ini memasuki akademi dalam, Bai Cheng tidak pernah memiliki hari yang damai. Senior Bai Cheng telah berbicara dengan baik. Xiao Yan memperhatikan Bai Cheng di depannya. Sesaat kemudian, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk melawan harapan semua orang. Dia segera memutar jari-jarinya dan pil obat bulat berwarna merah gelap muncul di antara jari-jarinya. Dia mengangkat matanya sedikit dan menatap Bai Cheng di sisi yang berlawanan saat dia tersenyum dan berkata, sejak senior Bai Cheng mengatakannya seperti ini, Xiao Yan juga tidak bisa memperbaikinya. Saya belum mencoba efek dari pil kekuatan naga ini sejak saya memperbaikinya. Hari ini, saya akan membiarkan senior Bai Cheng mencobanya. Petik 2. Mata Bai Cheng menatap tajam pada pil obat merah tua di antara jari-jari Xiao Yan. Wajahnya langsung menjadi jelek ketika dia mendengar nama pil obat. Bab 527, Serangan Kuat. Pil Kekuatan Naga. Bai Cheng tidak asing dengan nama pil obat ini. Itu adalah pil obat tingkat 5 yang bahkan Han Xian tidak bisa saring saat itu. Orang bisa melihat sekilas betapa hebatnya efeknya dengan penampilan para sesepuh saat itu. Pil obat yang dia konsumsi sebelumnya bernama Beast Strength Pill. Itu hanyalah pil obat yang baru saja mencapai tingkat keempat dan memiliki efek yang mirip dengan pil kekuatan naga. Keduanya dapat meningkatkan kekuatan orang yang mengkonsumsinya sedikit untuk waktu yang singkat. Namun, pil kekuatan naga memiliki tingkat peningkatan yang bahkan lebih kuat dari pil lainnya. Karenanya, kamu benar-benar bersedia. Sudut mulut Bai Cheng sedikit bergetar. Seseorang tidak dapat membedakan apakah itu ketakutan atau kepahitan dalam suaranya. Karena senior Bai Cheng bersedia mengambil pil obat untuk dikonsumsi, aku, sebagai seorang alkemis, tidak bisa kehilangan muka, bukan? Xiao Yan memperlihatkan giginya sambil tersenyum. Gigi putih mengkilap menyebabkan rasa dingin terbentuk di tulang Bai Cheng. Baru sekarang yang terakhir mengerti bahwa orang di depannya ini, yang tampak ramah dan baik, bahkan lebih menakutkan daripada siapapun jika dia benar-benar menjadi gila. Pil kekuatan naga, mungkin berharga, tapi Xiao Yan sudah memiliki formula obatnya. Selama dia mengumpulkan semua bahan obat yang diperlukan,
itu tidak akan dianggap terlalu sulit baginya untuk memperbaikinya. Apalagi kekuatan Bai Cheng memang cukup kuat. Ini adalah poin yang bahkan Xiao Yan harus akui. Bahkan setelah menampilkan api langit 3 perubahan misterius, dia hanya menemui jalan buntu dengan Bai Cheng. Jika kebuntuan ini berlanjut, dia akan menjadi orang yang paling dirugikan. Api langit 3 perubahan misterius mungkin dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara besar-besaran, tetapi ada batas waktu untuk itu. Setelah batas waktu berlalu, kekuatan Xiao Yan akan sangat menurun. Pada saat itu, situasinya akan lebih buruk. Sekarang Bai Cheng telah memimpin dalam menggunakan pil obat, itu memang memberi Xiao Yan satu jalan tambahan. Awalnya, dia berencana untuk bertahan sedikit lebih lama sebelum menampilkan Angry Buddha Flame, serangan yang menentukan. Namun, Xiao Yan tidak benar-benar ingin menampilkan salah satu kartu kemenangannya di depan begitu banyak mata. Meskipun ada cukup banyak orang yang telah mendengar desas-desus bahwa dia memiliki teknik Dou Lotus Api yang sangat kuat, banyak orang hanya pernah mendengarnya dan tidak menyaksikannya dengan mata mereka sendiri. Ada terlalu banyak orang kuat di arena pertarungan ini dan cukup banyak orang dengan mata yang tajam. Akan lebih baik jika dia menggunakan lebih sedikit kartu trufnya saat ini. Dia bahkan mungkin bisa mendapatkan efek membuat lawannya lengah jika dia bertemu lawan yang sebenarnya di pertarungan selanjutnya. Oleh karena itu, Xiao Yan senang bukannya marah ketika melihat Bai Cheng memimpin untuk mengkonsumsi pil obat. Dengan cara ini, dia juga memiliki alasan yang cukup untuk menggunakan pil kekuatan naga. Dia bahkan bisa memberi Bai Cheng gayung bersambut. Orang ini Bai Cheng, dia benar-benar mencari nasib buruknya sendiri. Semua orang di galeri melihat tidak bisa membantu tetapi mendesah pelan di dalam hati mereka ketika mereka melihat ekspresi jelek di wajah Bai Cheng. Xiao Yan menggosok pil obat yang ramping dan bulat di antara dua jari. Di bawah tatapan semua orang, dia memasukkan pil kekuatan naga ke dalam mulutnya dan mengunyah perlahan. Tenggorokannya bergerak dan dia menelannya ke perutnya. Saat pil obat memasuki tubuhnya, gelombang aliran panas mendidih langsung mulai melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menjadi seperti gelombang banjir yang menyembur melalui pembuluh darahnya. Xiao Yan bisa merasakan tubuhnya langsung terisi dengan kekuatan dimanapun aliran panas yang mendidih itu lewat. Perasaan yang sangat penuh dan nyaman itu memberi Xiao Yan dorongan untuk mengangkat kepalanya ke langit dan meraung panjang. Xiao Yan memutar tubuhnya. Suara retak tulang yang sangat jelas mulai muncul di seluruh medan pertempuran. Suara tak henti-hentinya berlanjut selama 2 hingga 3 menit. Apalagi Xiao Yan, setelah mengkonsumsi pil kekuatan naga, samar-samar menemukan bahwa Bai Cheng di sisi yang berlawanan menjadi sedikit lebih kecil. Dia langsung kaget. Menurunkan kepalanya, dia melihat tubuhnya dan terkejut menemukan bahwa bukan karena Bai Cheng menjadi lebih kecil, melainkan tubuhnya sendiri menjadi jauh lebih tinggi dan lebih besar pada saat ini daripada sebelumnya. Di masa lalu, tubuh Xiao Yan tampak agak kurus tetapi ukuran tubuhnya saat ini hampir sebanding dengan Yan Hao yang bertubuh besar. Perubahan ukuran tubuh Xiao Yan ini juga menyebabkan semua orang di galeri tontonan tercengang. Mereka mengamati banyak urat hijau kecil seperti ular di tangan yang pertama dan tanpa sadar menyeka keringat dingin. Apakah ini efek dari pil obat tingkat 5? Tampaknya efek obatnya begitu kuat sehingga sedikit berlebihan, bukan? Tentu saja, di atas seruan itu, ada cukup banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas terus-menerus atas perilaku Xiao Yan yang hilang. Itu adalah pil obat tingkat 5. Apakah tidak berlebihan menggunakannya untuk berurusan dengan Bai Cheng? Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan melemparkan beberapa pukulan, di depannya. Dia tidak menambahkan sedikit pun Dou Qi kepada mereka. Dengan hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya, Xiao Yan mampu mendengar suara ledakan yang bergetar di udara. Setiap kali tinjunya terlempar, bola meriam udara. Tak berbentuk akan dikompresi dan ditembakkan dengan keras karena kekuatan angin yang besar. Ketika bola meriam udara ini mendarat di tanah, mereka akan segera meninggalkan lubang yang tidak besar atau kecil di tengah suara rendah dan dalam. Itu memang layak menjadi pil obat tingkat 5. Efek obatnya sebenarnya cukup menakutkan. Energi kuat yang memancar keluar dari tubuhnya dengan cara seperti banjir menyebabkan Xiao Yan memiliki dorongan untuk membawa sesuatu dan memukulinya dengan kejam. Dia mengangkat kepalanya dan matanya mendarat di Bai Cheng di depannya dengan niat buruk. Dia tersenyum dingin dan cahaya perak muncul di bawah kakinya. Dengan goyangan lembut,
tubuhnya muncul di depan Bai Cheng dengan cara seperti hantu. Kecepatan ini sedikit lebih menakutkan daripada sebelumnya. Bai Cheng telah mengalami betapa menakutkannya kecepatan Xiao Yan. Karena itu, hatinya tetap berhati-hati setiap saat. Karena inilah tubuhnya tiba-tiba menegang saat tubuh Xiao Yan bergerak. Tombak panjang yang ditutupi oleh douki kuning tua di tangannya segera dan dengan kejam menusuk secara eksplosif ke arah Xiao Yan yang muncul di depannya. Setelah mengkonsumsi pil kekuatan naga, Xiao Yan menemukan bahwa kekuatannya tidak hanya melonjak secara eksplosif, tetapi penglihatannya juga menjadi lebih tajam. Meskipun tombak panjang Bai Cheng tersembunyi di dalam douki, sehingga sulit bagi seseorang untuk mengidentifikasi jalur serangannya, Xiao Yan masih bisa merasakannya. Dia menyandarkan kepalanya ke kiri dan menghindari angin tajam dari tombak. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya seperti kilat dan meraih tiang tombak yang baru saja melewati telinganya. Kekuatan yang tak tertandingi di tangannya menyebabkan tombak panjang, yang berisi douki yang kuat, tidak dapat bergerak sedikitpun. Ekspresi Bai Cheng tanpa sadar menjadi jauh lebih suram ketika tombak panjangnya disambar. Dia memutar tangan kanannya dan douki kuning tua dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Akhirnya, dia menekannya dengan cepat dan itu langsung membentuk sekelompok cahaya berwarna coklat seukuran telapak tangannya. Mulutnya mengeluarkan teriakan tajam dan kluster cahaya dengan keras menyerang Xiao Yan. Putaran kondensasi lumpur misterius. Klaster cahaya berwarna coklat kental ini jelas memiliki sejumlah besar kekuatan ofensif. Meskipun jaraknya ke Xiao Yan setidaknya beberapa kaki, itu sudah menyebabkan suara angin yang sangat tajam muncul dalam jarak pendek ini. Busur cahaya kuning tua terbentuk di permukaan cekung gugus cahaya. Udara di depan gugusan cahaya tampaknya telah dilucuti pada saat ini. Klaster cahaya berwarna coklat dengan cepat berkembang di dalam mata hitam pekat itu. Xiao Yan tidak mundur sedikit pun. Kekuatan yang memenuhi tubuhnya perlu dicurahkan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak ragu sedikit pun saat menghadapi serangan tajam dari Bai Cheng ini. Daun palemnya yang seperti telapak tangan raksasa di kepal erat menjadi kepalan tangan yang menghantam keras ke arah cahaya berwarna coklat. Xiao Yan masih tidak menggunakan sedikit pun douki. Namun, ledakan yang menusuk telinga mulai terdengar di dalam medan pertempuran seperti petasan. Bang! Jarak beberapa kaki yang pendek ditutupi dalam sekejap mata. Keduanya tidak memiliki sedikit waktu untuk berpikir ketika kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan dengan keras. Ledakan yang jelas dan keras segera terdengar di arena pertarungan ini, seperti guntur. Kekuatan riak yang kuat mulai menyebar dengan cepat dari titik di mana keduanya melakukan kontak. Tanah yang keras mulai berguling-guling seperti ladang yang dibajak oleh banteng. Riak energi menyebar. Ekspresi Bai Cheng memutih. Kekuatan liar dan kekerasan yang ditransmisikan dari telapak tangannya hampir menyebabkan seluruh lengannya turun ke keadaan mati rasa. Lengannya gemetar. Pada saat itu, dia tidak bisa diganggu tentang tombak panjang. Kakinya mundur dengan cepat. Setiap kali satu kaki jatuh, dia akan meninggalkan jejak sedalam setengah inci di tanah. Ini berlanjut selama lusinan langkah sebelum dia benar-benar menyelesaikan kekuatannya. Dia menghentikan langkahnya dan rasa manis mengerumuni tenggorokannya, yang ditelan olehnya. Debu yang menyebar ke seluruh medan pertempuran berserakan. Tubuh besar Xiao Yan terungkap. Melihat tempat dia berdiri, tampaknya dia hanya mundur satu langkah. Tombak panjang kuning tua di tangannya memberitahu semua orang yang memiliki keunggulan dalam pertukaran intens sebelumnya. Xiao Yan memegang tombak panjang kuning tua di tangannya. Dia secara acak melirik ekspresi jelek Bai Cheng. Dengan lemparan yang ceroboh, dia melemparkan tombak panjang itu keluar dari medan pertempuran. Tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi tempat di mana tombak panjang itu mendarat secara kebetulan adalah tempat Bai Cheng mengirim Heavy Swan Ruler terbang sebelumnya. Sepertinya pil obat senior Bai Cheng tampaknya lebih rendah dari Dragon Strength Pill. Xiao Yan menertawakan Bai Cheng. Senyumnya, bagaimanapun, tidak memiliki kehangatan dan sedingin es. Bai Cheng menarik sudut mulutnya sedikit. Sikap arogan Xiao Yan ini menyebabkan dia marah sampai meludahkan api. Namun, di atas menjadi marah, dia tidak bisa menahan perasaan menyesal. Jika dia tidak mengkonsumsi pil obat, dia bisa meminjam kesempatan untuk mengejek pihak lain menggunakan pil kekuatan naga. Namun, dia saat ini seperti rimpang pemakan bisu. Dia hanya bisa menelan kepahitan yang dia cari sendiri. Pertarungan belum berakhir. Sebuah dengusan gelap dan dingin dipancarkan. Pada saat ini,
Bai Cheng hanya bisa habis-habisan dalam pertarungan. Douki kuning tua melonjak keluar dari tubuhnya dan berputar tanpa henti di sekitar permukaan tubuhnya. Sesaat kemudian, itu benar-benar diaglomerasi menjadi baju besi kuning tua seperti zat. Pertahanan afinitas darat Douki cukup bagus. Armor Douki yang diaglomerasi Bai Cheng dengan kekuatannya saat ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat sehingga menakutkan. Dihadapkan dengan kekuatan Xiaoyan yang kuat, afinitas tanah semacam ini, Douki Armor, memiliki efek balasan yang cukup baik. Bai Cheng hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 detik untuk mengumpulkan armornya. Begitu armor itu terbentuk, Xiaoyan sekali lagi menggerakkan sosoknya yang seperti hantu. Angin tajam dari tinjunya menghantam Bai Cheng dengan marah. Bang! Tinju Xiaoyan menghantam keras Douki Armor berwarna kuning dan energi seperti air yang mengalir berwarna kuning berfluktuasi dengan cepat. Sebagian besar energi diterima olehnya secara langsung. Porsi kecil yang tersisa sebenarnya dipantulkan kembali ke arah Xiaoyan. Deng-deng. Bai Cheng mundur 2 langkah lagi sebelum menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya kembali normal saat dia mengangkat kepalanya. Dia tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan, kekuatan brutalmu cukup bagus, tapi apakah kamu tidak tahu bahwa afinitas darat Douki Armor memiliki pertahanan terbesar? Saya mungkin mengalami kesulitan mendapatkan kemenangan dalam pertempuran ini, tetapi pasti tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan saya bahkan jika Anda memiliki pil kekuatan naga. Apakah begitu? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku akan memecahkan cangkang kura-kuramu ini. Sebuah ejekan dingin muncul di mata Xiaoyan. Di bawah tatapan semua orang, Xiaoyan melangkah maju. Tubuhnya sekali lagi muncul di depan Bai Cheng. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan menariknya kembali ke perut bagian bawahnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba muncul saat senyum dingin menyebar. Dari sudut mulut Xiaoyan. Ledakan oktan. Saat tinju itu bergerak, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi pada kekuatannya. Angin yang sangat tajam terbentuk di tinjunya. Suara ledakan yang menusuk telinga terdengar jelas di seluruh arena pertarungan. Pada saat ini, keterkejutan dan ketakutan akhirnya muncul di wajah Bai Cheng, yang berisi senyum dingin beberapa saat yang lalu. Bab 528, mengalahkan tinju lawan. Xiaoyan telah menjadi sedikit lebih besar setelah menelan pil kekuatan naga. Menambahkan peningkatan kekuatan dari teknik Do, ledakan oktan, ke efek obat, angin menakutkan yang terkandung di kepalan tangan Xiaoyan hampir menyebabkan wajah sebagian besar orang di galeri tontonan dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa orang yang telah mencapai kekuatan bintang 7 atau 8, Dowling, mungkin kesulitan untuk menunjukkannya. Angin terbentuk di kepalan tangan Xiaoyan. Udara di depannya juga benar-benar tersebar di bawah serangannya ini. Tinjunya menembus ruang kosong dan samar-samar berisi angin panas. Bayangan samar tinju tertinggal di manapun tinju itu lewat. Sebelum tinju benar-benar melakukan kontak dengan Bai Cheng, udara, yang telah ditekan karena angin kencang dan keras, telah melesat kencang ke arah Douki Armor kuning tua yang tebal. Ledakan yang jelas segera terdengar dan penyok seukuran telapak tangan muncul di baju besi. Namun, penampilan penyok hanya berlangsung sesaat sebelum benar-benar diperbaiki oleh Douki yang mengalir deras. Serangan Xiaoyan ini menyebabkan angin kencang dari tinju mengunci udara di sekitar Bai Cheng, menyebabkan dia tidak punya tempat untuk menghindar. Oleh karena itu, yang terakhir hanya bisa melebarkan matanya, yang dipenuhi dengan ketakutan, saat dia menatap tinju besar yang dengan cepat membesar di matanya. Di bawah pukulan ini yang berisi hampir semua kekuatan Xiaoyan, semua orang di galeri melihat telah merendahkan suara mereka saat mata mereka mengikuti gerakan tinju yang berulang. Bang! Tinju Xiaoyan yang berisi kekuatan yang kuat akhirnya bertabrakan dengan Douki Armor tebal di bawah mata semua orang yang hadir, yang telah menghentikan napas mereka. Saat mereka bersentuhan, keheningan terjadi. Segera, ledakan seperti guntur meletus dari medan pertempuran. Begitu ledakan seperti guntur terdengar, riak kuat yang paling menakutkan, sejak awal pertarungan, melonjak keluar dari titik di mana tinju dan baju besi Douki bersentuhan. Riak melingkar ini terlihat dengan mata telanjang. Riak itu meluas dengan kecepatan tinggi, dan dalam beberapa kedipan mata, riak itu menyebar keluar dari lingkaran pertempuran. Secara bertahap berubah menjadi terlupakan setelah mencapai jarak puluhan meter. Kekuatan riak tidak menyebabkan garis retak segera terbentuk di medan pertempuran seperti yang terjadi beberapa kali sebelumnya. Sebaliknya, banyak energi destruktif,
seperti bom waktu yang mencapai waktu ledakannya, meletus di bawah banyak tatapan terkejut setelah beberapa detik hening. Bang! Beberapa detik setelah kekuatan riak menyebar, medan pertempuran yang semula tenang tampaknya telah dihantam bom. Dalam sekejap, permukaan tanah batu pecah. Garis retakan setebal lengan menyebar ke segala arah sementara pecahan batu seukuran kepalan tangan melesat kemana-mana, menyebabkan orang-orang di galeri tontonan buru-buru menghindarinya. Pada saat ini, medan pertempuran yang sangat keras ini telah benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Asap naik. Hanya tempat di medan pertempuran di mana Xiao Yan dan Bai Cheng berada tidak bergerak. Tinju Xiao Yan masih menempel erat pada Douki Armor yang terakhir. Tinjunya tampak stabil, tetapi tanpa kekuatan. Mengikuti peningkatan gemetar, armor Douki menjadi lebih ilusi, memungkinkan semua orang untuk memahami bahwa baju besi dengan pertahanan yang sangat mengejutkan ini tampaknya telah memasuki tahap di mana ia akan pecah. Seutas darah merah terang merembes keluar dari sudut mulut Bai Cheng. Meskipun baju besi itu ada di sana untuk menahan sebagian besar kekuatan, kekuatan samar itu masih menyebabkan dia sedikit terluka. Bai Cheng menggertakkan giginya. Matanya sangat marah dan dingin saat dia menatap Xiao Yan di depannya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong Douki yang tersisa di tubuhnya ke dalam Douki Armor, menyebabkan armor ilusi sekali lagi menjadi lebih seperti substansi. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa kekuatan yang tersisa pada tinju Xiao Yan akan menyebabkan dia mengalami cedera serius jika Douki Armor miliknya menghilang saat ini. Karena itu, dia harus bertahan bahkan jika dia harus berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawanya. Selama dia berhasil bertahan, dia mungkin memiliki harapan untuk menang. Ini karena dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan mungkin telah mencapai titik di mana dia kehabisan tenaga setelah menunjukkan pukulan yang begitu kuat. Sekarang, itu tergantung pada siapa yang bisa bertahan lebih lama. Energi seperti air dengan cepat berdesir di atas Douki Armor. Kekuatan asli Bai Cheng jauh lebih kuat dari Xiao Yan dan teknik Qi yang dia latih adalah dari kelas Suan Tengah. Tingkat pemulihan Douki oleh teknik Qi kelas ini cukup kuat. Oleh karena itu, Bai Cheng sebenarnya merasa dia mungkin bisa bertahan. Hei, Xiao Yan, batuk, bahkan sepertinya surga berpihak padaku. Bai Cheng berbicara dengan suara serak. Senyum tanpa sadar muncul di wajahnya yang putih pucat saat dia merasakan kekuatan di tinju Xiao Yan secara bertahap menjadi lebih lemah seiring berjalannya waktu. Itu mungkin tidak terjadi. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit. Senyum dingin terangkat di wajahnya. Kegelisahan segera muncul di hati Bai Cheng ketika dia melihat senyum ini. Karena melemahnya angin dari tinju, ruang terkunci di sekitarnya telah menghilang pada saat ini. Yang terakhir segera memberikan tendangan keras ke arah tenggorokan Xiao Yan. Xiao Yan melemparkan tangannya ke bawah dan memblokir kaki Bai Cheng. Tubuhnya berkelebat dan muncul di sebidang tanah yang retak. Mungkin karena kekuatannya habis, tapi kecepatan Xiao Yan saat ini jelas jauh lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Saya minta maaf. Senior Bai Cheng, sudah berakhir. Saya akan membantu Anda duduk di posisi Anda di peringkat kuat. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin. Tangan yang dia gunakan untuk menghadapi Bai Cheng tiba-tiba mengepal. Dengan suara yang dalam, dia berkata, ledakan. Hihi, kenapa? Sudahkah Anda mencapai batas Anda? Kalau begitu, selanjutnya, apa yang kamu lakukan? Mata Bai Cheng cerah saat melihat kecepatan Xiao Yan. Namun, sebelum dia mengatakan semua yang ingin dia katakan, dia melihat Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya ke arahnya dari kejauhan. Segera, kegelisahan di hatinya semakin besar saat dia berteriak dengan keras. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika ledakan yang tiba-tiba, dalam, dan teredam bisa tiba-tiba terdengar oleh semua orang yang kepalanya masih benar-benar bingung. Mata semua orang buru-buru mengikuti ledakan dan bergerak sebelum akhirnya menjadi terpana saat mereka berhenti di tempat Bai Cheng berada. Wajah yang terakhir tiba-tiba sepucat spray. Douki Armor yang samar-samar terlihat yang awalnya ada di tubuhnya telah benar-benar pecah. Pakaiannya di bawah Douki Armor juga hancur. Luka merah darah dan menusuk mata muncul di dadanya di bawah tatapan semua orang. Melihat situasi cederanya, sepertinya itu bukan cedera eksternal. Sebaliknya, itu tampaknya diciptakan oleh tabrakan dari dalam tubuhnya. Ekspresi Bai Cheng pucat pasi. Dia menundukkan kepalanya dengan susah payah dan mengamati jejak darah di dadanya. Sebelumnya, dia merasakan kekuatan tersembunyi yang sangat tidak jelas secara diam-diam meletus dari tubuhnya.
Letusan utas kekuatan tersembunyi ini sepenuhnya menyebabkan dia memasuki kondisi terluka parah. Guru, kamu. Seteguk darah segar berwarna merah cerah dimuntahkan dengan liar, mewarnai medan pertempuran yang sudah hancur sampai tampak sangat mencolok. Dia menatap tajam ke wajah putih pucat Xiaoyan. Bai Cheng mengarahkan jarinya ke yang terakhir dan berkata, kamu, untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia tidak berhasil meludahkan kata lain. Kakinya bergerak beberapa kali mencoba menjaga keseimbangannya sebelum dia ambruk di bawah banyak tatapan terkejut. Seluruh arena pertarungan turun ke keheningan yang aneh saat mereka menatap Bai Cheng yang pingsan. Banyak orang tidak dapat pulih. Seorang ahli bintang 6 Dowling yang namanya ada di peringkat kuat, sebenarnya dikalahkan oleh tangan seorang siswa baru yang bahkan belum pernah berada di akademi dalam selama setengah tahun. Meskipun beberapa orang sudah menebak ini sejak awal pertarungan, semua orang masih merasa tidak percaya ketika fakta itu muncul di depan mereka. Xiaoyan menutup mulutnya dan mengeluarkan beberapa batuk hebat dalam suasana yang tenang. Pertempuran sengit sebelumnya telah membuatnya sangat lelah. Selain itu, karena dia telah menggunakan api langit 3 perubahan misterius dan menelan pil kekuatan naga, seluruh tubuhnya memancarkan perasaan lelah saat pikirannya yang tegang menjadi rileks. Keheningan dipecahkan oleh suara batuk Xiaoyan. Segera setelah ini, sorakan seperti guntur tiba-tiba meletus. Para anggota Punch Gate mengeluarkan tawa yang keras dan liar pada saat ini. Banyak raungan gembira berkumpul dan melesat ke awan. Mengaum, ketua, kamu baik. Kepala, kamu yang terkuat. Oh ya, dibandingkan dengan kegembiraan liar para anggota, gerbang PAN, para anggota, geng putih, yang pada awalnya masih sangat arogan, menjadi lemah karena wajah mereka menjadi kuning. Mereka tidak lagi berani mengeluarkan kutukan yang mengejek. Terinfeksi oleh atmosfer liar dari anggota Punch Gate, orang-orang lain di antara penonton bertepuk tangan dengan lembut. Pertarungan yang menggetarkan jiwa sebelumnya sudah cukup untuk memberikan tepuk tangan ini, dari hati mereka, kepada para pemenang ini. Hu Jia dan Wu Hao juga menghela nafas lega saat ini. Mereka menatap Xiaoyan di bawah dan sedikit menganggukkan kepala. Dia memang layak menjadi orang yang menyebabkan mereka rela menerima kekalahan. Tindakannya benar-benar menyebabkan darah orang mendidih di dalam hati mereka. Sun Er dengan gesit menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiaoyan. Dia dengan lembut mendukungnya. Ketika tatapannya melihat wajahnya yang putih pucat, dia tanpa sadar berkata dengan sedikit sakit hati, apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menepuk kepala Sun Er dan menunjukkan bahwa dia baik-baik saja sebelum tatapannya melirik Bai Cheng yang tidak sadarkan diri. Ketika dia berbalik dan tepat di atas untuk pergi, ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tempat tertentu di luar medan pertempuran di arena pertarungan. Ada aura sombong yang tajam menyebar dari tempat itu, dan samar-samar menutupi tubuh Xiaoyan. Bolehkah saya tahu senior mana yang memandang Xiaoyan sebagai perusak pemandangan? Saat ini saya mungkin terluka, tetapi saya pasti akan melawan Anda jika Anda ingin bertarung. Mata Xiaoyan perlahan berubah dingin saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Kebisingan arena tiba-tiba berhenti ketika semua orang mendengar suara Xiaoyan. Banyak tatapan mengikuti pandangan Xiaoyan dan menoleh sebelum akhirnya berhenti di tempat gelap di suatu tempat tinggi di atas. Arena pertarungan tidak kekurangan orang-orang kuat. Wajah mereka tanpa sadar berubah sedikit setelah merasakan kekuatan sombong dan tajam merembes keluar dari tempat itu. Kamu cukup berani. Seseorang yang tinggi dan besar perlahan berjalan keluar dari sudut gelap di bawah fokus tatapan semua orang. Tubuhnya melompat keluar dan akhirnya mendarat dengan keras di medan pertempuran seperti bola meriam. Karena cara yang kuat dan kekerasan di mana tubuhnya mendarat, itu mengakibatkan batu besar yang bersentuhan dengan kakinya meletus di banyak garis retakan. Sosok tinggi dan besar itu perlahan berjalan menuju Xiaoyan. Aura sombong itu membawa tekanan, yang menyebabkan napas seseorang menjadi tumpul, menyelimuti seluruh medan pertempuran. Mata Xiaoyan sedingin es saat dia menatap pria jangkung dan besar ini dengan aura sombong yang luar biasa di depannya. Matanya menyipit. Tombak Tyrant Liu Qing. Bab 529, Tamparan. Pria yang muncul di medan pertempuran memiliki tubuh tinggi dan besar yang tidak jauh berbeda dengan tubuh Yan Hao yang seperti kera. Dia mengenakan pakaian Cina, dan memiliki wajah tegas. Alisnya cukup tebal, dan dia membawa tombak berat hitam gelap yang setinggi dia di punggungnya.
Tombak panjang berwarna hitam ini lebih panjang dari tombak manapun yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Tombak ini juga membawa aura tajam seperti tiran, seperti pemiliknya. Karakter utama arena tampaknya telah berubah menjadi orang ini saat dia muncul. Aura tajam semacam ini adalah sesuatu yang tidak ada yang berani meremehkan dimanapun itu ditempatkan. Kesan pertama yang diberikan pria di depan Xiao Yan dapat digambarkan dengan satu kata, tiran. Terlepas dari apakah itu sosoknya, penampilannya, atau bahkan tombak berat berwarna hitam di belakang punggungnya, mereka semua dipenuhi dengan perasaan yang sama. Aura ini hanya dimiliki oleh satu orang di Akademi Dalam, ketiga di peringkat kuat, tombak Tyrant Liu Qing. Kemunculan pria ini menyebabkan seluruh arena pertarungan menjadi sunyi. Tatapan yang ditembak jatuh dari galeri tontonan samar-samar membawa rasa takut dan hormat. Hanya beberapa orang, yang dapat dihitung dengan jari, dapat berbicara langsung dengan orang kuat yang termasuk dalam puncak Akademi Dalam. Pria itu melirik Xiao Yan di depan matanya segera melayang ke Bai Cheng yang tidak sadarkan diri tidak jauh. Suara rendah yang kuat dipancarkan dengan samar, sungguh tidak terduga bahwa Anda benar-benar dapat mengalahkan Bai Cheng. Aku hanya beruntung. Xiao Yan mengisap penguasa Suan berat di satu sisi dengan telapak tangannya dan menariknya ke tangannya. Sikapnya benar-benar tenang, seperti sumur tua tanpa riak sedikit pun. Dia tidak terpengaruh sedikit pun oleh status orang lain. Kami juga memiliki beberapa konflik di antara kami. Liu Qing tidak mengucapkan omong kosong tambahan saat dia menatap Xiao Yan dan tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan merajut alisnya sedikit. Xiao Yan secara alami jelas menyadari bahwa, beberapa konflik, yang disebutkan adalah masalah dengan Liu Fei saat itu. Pada saat ini, dia tidak membuat alasan. Dou Qi yang tersisa di dalam tubuhnya bergerak di sepanjang jalur Qi dan perlahan mengalir, mempersiapkannya untuk menangani setiap pertarungan yang mungkin meletus tiba-tiba. Sepupu. Beberapa sosok melompat turun dari galeri tontonan pada saat Liu Qing sedang berbicara dengan Xiao Yan. Memimpin kelompok itu adalah seorang wanita cantik yang dengan senang hati memanggil Liu Qing dengan santai sebelum dia dengan patuh berdiri di belakangnya. Namun, tatapan yang samar-samar dia lempar ke arah Xiao Yan mengandung beberapa kebanggaan. Benar, dan salah dari masalah saat itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Xiao Yan GG tidak melakukan kesalahan dalam hal ini. Jangan berpikir bahwa Anda dapat dipenuhi dengan kesombongan di Akademi Dalam hanya karena kekuatan Anda cukup kuat. Jika Anda benar-benar datang dan membela orang lain tanpa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, saya, Xiao Sun Er, akan menerima tantangannya. Wajah Sun Er tenggelam ketika dia melihat keadaan. Dia mengabaikan Xiao Yan, yang menghentikannya, saat dia maju selangkah dan berbicara dengan dingin. Liu Qing terkejut ketika dia ditegur oleh Sun Er dengan kasar. Tatapannya segera membawa kejutan saat dia menimbang Sun Er di depannya. Dengan bakat dan kemampuannya, jarang ada orang yang berbicara seperti ini kepadanya dimanapun dia berada. Dia merasa cukup penasaran sekarang karena dia ditegur oleh Sun Er dengan cara ini. Selain itu, tatapannya berhenti pada Sun Er untuk beberapa waktu karena sikapnya yang sangat memikat. Sebenarnya kamu ini apa? Apakah sepupu saya seseorang yang bisa Anda tegur? Jangan bangga hanya karena Anda telah mengalahkan Bai Cheng. Xiao Yan itu hanyalah sampah yang mengandalkan kekuatan pil obat. Liu Fei segera menjadi sedikit tidak senang ketika dia melihat tindakan Sun Er. Ini terutama terjadi ketika dia melihat sepupunya, yang selalu acuh tak acuh terhadap wanita, menunjukkan minat. Perasaan masam langsung melonjak di hatinya dan dia segera mengambil langkah maju tanpa disengaja, menunjuk ke Sun Er dan berbicara dengan suara angkuh. Xiao Yan hanya mengangkat alisnya dalam menghadapi fitnah Liu Fei. Namun, dia terlalu malas untuk mengalihkan pandangannya. Dia selalu menjaga jarak dengan wanita yang tidak masuk akal dan kasar seperti itu. Selain itu, sejak awal, tatapannya berhenti pada tubuh Liu Qing. Tekanan yang diberikan orang ini tidak sedikit lebih lemah dari Lin Xiuya dan yang lainnya. Xiao Yan mampu memperlakukan omelan Liu Fei sebagai angin di samping telinganya, tapi wajah Sun Er segera menjadi benar-benar sedingin es. Tidak apa-apa jika pihak lain memarahinya, bagaimanapun, kutukan mencemooh terhadap Xiao Yan adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Fei Er. Liu Qing di sampingnya juga sedikit mengernyitkan alisnya, jelas merasa bahwa teguran Liu Fei sedikit berlebihan. Dia segera tidak bisa membantu tetapi memperdalam suaranya. Ketika dia mengangkat kepalanya,
dia melihat rasa dingin di wajah Sun Er, dan hendak mengatakan sesuatu ketika matanya sedikit menyusut. Tubuhnya buru-buru mengambil satu langkah ke kiri, dan secara kebetulan menghalangi Liu Fei di belakangnya. Begitu tubuh Liu Qing bergerak, Sun Er, yang awalnya diam dan masih tiba-tiba melintas ke depan. Dua bayangan muncul di sepanjang jalan. Bintik-bintik di mana dua bayangan muncul secara kebetulan adalah sisi kiri dan kanan Liu Qing. Ekspresi Liu Qing berubah sedikit begitu dua bayangan muncul. Tangannya tiba-tiba melewati dua bayangan itu dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia mendengar tamparan keras terdengar dari belakangnya. Banyak sosok manusia di galeri melihat sekitarnya melebarkan mulut mereka. Wajah mereka tercengang saat mereka melihat sidik jari merah halus di wajah Liu Fei. Dalam sekejap, seluruh arena pertarungan telah menjadi keheningan yang aneh di bawah suara tamparan yang keras dan jelas. Sun Er mengangkat tangannya sedikit dan melirik Liu Fei dengan acuh tak acuh di depannya, yang wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia dengan dingin berkata, "Jangan berpikir bahwa kamu dapat bertindak sembrono hanya karena Liu Qing mendukungmu. Tamparan ini untuk Xiao Yan GG. Kamu pelacur. Aku ingin membunuhmu." Liu Fei akhirnya pulih di bawah provokasi rasa sakit yang tersisa di wajahnya. Dia diberi tamparan kejam di depan umum. Ini membuatnya merasa lebih buruk daripada diretas oleh pisau. Dalam sekejap, dia dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Wajahnya berubah ungu karena kemarahannya. Dengan kutukan yang tajam, jarinya mencakar wajah Sun Er dengan kekuatan besar. Sun Er dengan dingin menatap Liu Fei yang agak liar. Cahaya emas cemerlang di tangannya yang halus secara bertahap menjadi lebih kaya. Kekuatan ganas yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekspresi beberapa orang di belakang Liu Fei sangat berubah. Mereka buru-buru melintas ke depan dan melindungi Liu Fei di belakang mereka. "Siswa ini, bukankah kamu sedikit berlebihan?" Sosok manusia di depan berubah saat Liu Qing sekali lagi menghalangi di depan Sun Er saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena dia berusaha mempermalukan dirinya sendiri. Sun Er menatap Liu Qing dengan acuh tak acuh. Cahaya berwarna emas masih bersinar terang di tangannya. Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun bahkan ketika berhadapan dengan orang kuat yang menduduki peringkat ketiga di peringkat kuat. "Sun Er, kembalilah." Xiao Yan merajut alisnya saat dia berdiri di belakangnya sebelum mengeluarkan tangisan lembut. Rasa dingin di wajah Sun Er baru mulai mencair perlahan saat dia mendengar tangisan Xiao Yan. Jari-jari kakinya menekan dengan lembut di tanah, dan tubuhnya yang indah seperti kupu-kupu yang dengan lembut melayang dan mendarat di samping Xiao Yan. Dia memberikan senyum cakep ketika dia melihat alis rajutan Xiao Yan. Senyumnya yang seperti epifilum menyebabkan mata beberapa pria di galeri tontonan di sekitarnya menjadi lurus. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum meraih Sun Er dan menariknya ke belakang. Meskipun dia jelas tahu bahwa gadis ini memiliki kekuatan tersembunyi yang kemungkinan tidak lebih lemah darinya, harga diri prianya menyebabkan dia tidak suka meninggalkan masalah ini karena seorang gadis berjuang untuknya. Saat Sun Er mundur, suasana di arena segera menjadi sangat aneh. Liu Fei memegangi wajahnya dan menangis pelan di belakang Liu Qing. Beberapa orang lain di sekitar buru-buru menghiburnya dan wajah Liu Qing sedikit tenggelam. Hari ini benar-benar ramai di sini. Aku baru saja menyaksikan pertarungan antara dua pria dan sekarang giliran para wanita." Suasana aneh itu tiba-tiba pecah oleh tawa. Beberapa sosok manusia melintas dan muncul di arena. Lin Xiuya, Yan Hao, wow, angin apa yang bertiup di atas arena pertarungan hari ini? Orang-orang yang biasanya hanya tahu bagaimana melakukan pelatihan terpencil ini benar-benar muncul bersama. Petik 2. Gelombang percakapan pribadi segera terdengar dari galeri tontonan menyusul kemunculan beberapa sosok manusia. Xiao Yan juga kaget saat melihat Lin Xiuya dan yang lainnya muncul. Dia langsung tersenyum dan menyapa mereka. Lin Xiuya pertama-tama mendekat untuk berbicara sedikit dengan Xiao Yan. Dia kemudian mengangkat ibu jarinya ke Sun Er dengan punggung menghadap Liu Qing dan yang lainnya sebelum tertawa pelan dan berkata, "Itu benar-benar melampiaskan kemarahan seseorang." Sun Er dengan lembut melirik Lin Xiuya di depannya. Meskipun penampilan dan sikap pihak lain termasuk yang teratas, masih belum banyak ekspresi di wajah Sun Er. Dia hanya mengangguk sedikit sebelum segera mengalihkan perhatiannya pada Xiao Yan. Lin Xiuya hanya bisa tertawa ketika dia melihat bahwa dia pada dasarnya diabaikan. Dia menggosok hidungnya karena malu.
Ini benar-benar pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia diperlakukan dengan cara ini oleh seorang wanita. Keke, maafkan aku. Karakter gadis ini seperti ini. Xiao Yan tanpa daya menepuk kepala Sun Er sambil tersenyum dan menjelaskan kepada Lin Xiuya. Dia memiliki karakter. Terakhir kali kami harus pergi terburu-buru dan belum mengucapkan terima kasih. Jika Anda tidak ikut campur, kemungkinan akan sulit bagi beberapa dari kita untuk pergi dengan hidup kita. Lin Xiuya tersenyum. Dia tidak sengaja menekan suaranya. Oleh karena itu, bahkan Liu Qing dan yang lainnya di belakangnya dapat dengan jelas mendengar ini. Tindakan Lin Xiuya untuk tidak menekan suaranya menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia segera melihat Liu Qing yang sedikit cemberut. Baru saat itulah dia tiba-tiba mengerti dan tidak bisa tidak menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Hihi, aku harus mengatakan Liu Qing, kamu tidak berpikir untuk menantang Xiao Yan hari ini, kan? Dia terluka. Yan Hao di sampingnya tersenyum, tapi dia tidak berbasa-basi saat dia berbicara hal yang paling penting. Saya adalah seseorang yang meremehkan mengambil keuntungan dari orang lain ketika yang lain dalam kesulitan. Liu Qing menjawab dengan lemah, karena dia telah mengalahkan Bai Cheng, dia juga telah naik dan memasuki peringkat kuat. Dalam hal ini, saya pikir dia akan cukup memenuhi syarat untuk memasuki kompetisi besar peringkat kuat 1 bulan dari sekarang. Secara alami akan ada peluang pada saat itu. Petik 2. Masalah hari ini hanyalah pertengkaran antara wanita. Saya juga tidak ingin mencari masalah di sini. Namun, VR tidak bisa dikalahkan dengan sia-sia. Pada saat itu, Anda dapat menampilkan semua kekuatan Anda jika kita bertemu di kompetisi besar. Aku juga tertarik padamu. Liu Qing merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan berbicara dengan Xiao Yan. Kata-kata Liu Qing ini tidak diragukan lagi membawa tantangan. Oleh karena itu, banyak tatapan di arena segera berbalik ke arah tubuh Xiao Yan. Mampu menerima tantangan Liu Qing juga tidak diragukan lagi menyatakan kekuatan Xiao Yan. Xiao Yan tertawa pelan di bawah tatapan semua orang. Dia menangkupkan tangannya sedikit. Ketakutan sedikit pun tidak ada dalam suaranya. Keberanian ini menyebabkan banyak orang diam-diam menganggukkan kepala. Saya secara alami akan membawa Anda pada saat itu. Bab 530, peringkat kuat. Xiao Yan merosot di kursi di aula besar yang luas saat dia mendengarkan Sun Er memberitahunya tentang situasi gerbang Pan setelah dia pergi. Kadang-kadang, dia akan meregangkan pinggangnya yang malas dan menguap lebar. Sikapnya yang malas menyebabkan Sun Er menghentikan ucapannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana luka Hujia? Xiao Yan tersenyum dan mengajukan pertanyaan padanya. Semangatnya sedikit terangkat ketika dia melihat Sun Er berhenti berbicara tanpa daya. Cederanya cukup serius kali ini. Namun, dengan pil obat yang telah Anda sempurnakan, hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar pulih. Selain itu, dari tampilan fluktuasi napasnya, tampaknya ada jejak samar dirinya yang akan menembus bintang 9 Dadoshi. Sun Er tersenyum dan menjawab. Sok melintas di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk kecil. Bakat pelatihan Hujia dan Wu Hao termasuk dalam kategori sangat baik. Jika Xiao Yan tidak mendukung dirinya sendiri dengan banyak obat mujarab, kemungkinan dia tidak akan bisa melampaui mereka secepat ini. Apakah dunia luar menjadi sedikit lebih tenang 2 hari ini? Xiao Yan tiba-tiba tersenyum pahit dan bertanya sambil mengangkat cangkir teh di sisinya untuk menyesapnya. 2 hari penuh telah berlalu sejak dia mengalahkan Bai Cheng di arena pertarungan saat itu. Xiao Yan pada dasarnya tinggal di dalam rumah tanpa melangkah keluar selama 2 hari ini. Salah satu alasannya adalah karena pertempuran itu telah menghabiskan semangatnya sementara yang lain adalah karena dia telah mengalahkan Bai Cheng dan melompat menjadi ahli dalam peringkat kuat. Menurut aturan, selama ada seseorang yang bisa mengalahkan seseorang di peringkat kuat di Akademi Dalam, pemenang akan dapat menggantikan peringkat yang kalah di peringkat kuat. Bai Cheng menduduki peringkat 34 di peringkat kuat, sekarang Xiao Yan telah mengalahkannya, dia telah melambungkan dan menjadi ahli dalam peringkat kuat, menempati posisi ini. 34. Hasil ini mungkin tidak terlihat dekat, tetapi di Akademi Dalam ini di mana talenta sebanyak awan, itu sudah cukup untuk menunjukkan keunggulan memiliki posisi ini. Pada Strong Ranking, seseorang akan menjalani pertarungan yang sangat sulit setiap kali peringkat seseorang meningkat 1. Meskipun sangat sulit untuk melompat menjadi ahli di peringkat kuat,
Perlakuan hebat itu sudah cukup untuk membuat banyak orang memiliki mata merah karena iri. Menurut apa yang diketahui Xiao Yan, peringkat ke-34 pada peringkat kuat miliknya ini akan dapat memperoleh 200 hari energi api dari akademi dalam setiap bulan. Meskipun Xiao Yan saat ini tidak kekurangan energi api untuk dihamburkan secara bebas karena penjualan pil obat, ini adalah hadiah yang sangat kaya di mata orang lain. Selama seseorang naik peringkat kecil di peringkat kuat, perlakuan yang dia terima akan jauh lebih kaya. Oleh karena itu, ada orang-orang yang mulai muncul berturut-turut setelah Xiao Yan mengalahkan Bai Cheng, yang telah menduduki peringkat ke-34 di Strong Ranking. Tumpukan surat tantangan dikirim ke gerbang Pan, satu demi satu. Meskipun kekuatan yang ditampilkan Xiao Yan di arena pertarungan sangat kuat saat itu, kekuatannya hanyalah bintang 1 Dowling tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, banyak orang secara tidak sadar berpikir bahwa mengalahkan Xiao Yan mungkin tidak terlalu sulit. Lagi pula, dia tidak memiliki pil kekuatan naga kedua untuk dikonsumsi. Alasan Xiao Yan tidak meninggalkan rumah sebagian karena tumpukan surat tantangan telah membuatnya pusing. Dia memberi dunia luar alasan untuk berhenti bertarung karena dia sedang memulihkan diri. Hal ini menyebabkan orang-orang yang ingin meminjam Xiao Yan sebagai pedal untuk menaikkan posisi mereka tak berdaya melihat dengan putus asa. Lagi pula, akademi dalam juga memiliki beberapa aturan. Mereka yang terluka memiliki hak untuk menolak tantangan orang lain. Selain itu, mereka tidak akan memiliki beban apapun. Lebih banyak orang yang ingin menantangmu dibandingkan kemarin. Saya pikir selama Xiao Yan GG berjalan keluar dari gerbang Pan, saya khawatir akan segera ada 7 hingga 8 orang yang memberikan tantangan kepada Anda. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa posisi ahli, peringkat kuat, ini akan memberinya banyak masalah. Dia melihat bahwa Lin Xiuya dan yang lainnya tampak teringat setiap hari. Mereka sama sekali tidak mirip dengan dia yang babak belur oleh surat-surat tantangan ini. Xiao Yan mengeluh di dalam hatinya. Namun, dia telah melupakan peringatan penting. Berapa banyak orang di Akademi Dalam yang berani menantang Lin Xiuya dan yang lainnya memberikan kekuatan mereka. Perlakuan yang dia terima dapat dianggap sebagai sesuatu yang sangat istimewa di seluruh peringkat kuat. Xiao Yan berbaring di kursi dengan perasaan bosan. Dia dengan lembut bergumam, aku ingin tahu kapan kompetisi besar akan dimulai. Haha, Xiao Yan, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar telah menembus kelas Dowling setelah tidak melihatmu selama 2 bulan. Selain itu, Anda bahkan mengalahkan Bai Cheng. Berita ini benar-benar agak mengejutkan. Saya tidak benar-benar berani mempercayainya ketika saya mendengar ini dari dalam menara pemurnian Ki Langit berkobar. Pintu depan yang tertutup rapat tiba-tiba didorong terbuka. Dan suara yang familiar ditransmisikan ke dalam rumah. Sosok Lin Yan segera masuk. Xiao Yan kaget saat mendengar tawa ini. Dia segera bersukacita saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yan yang sedang berjalan dengan wajah tersenyum. Sambil tersenyum, dia berkata, ini sebenarnya senior Lin Yan. Apa kabar? Sudahkah Anda pulih dari racun api di dalam tubuh Anda? Berkat cairan obatmu itu, racun api pada dasarnya telah dihilangkan. Lin Yan menyapa Sun Er sebelum dia dengan sembarangan mencari kursi untuk duduk. Warna merah menyala di matanya saat ini menunjukkan kecenderungan untuk benar-benar menghilang. Itu benar-benar berbeda dari kemerahan cerah beberapa bulan yang lalu. Selain itu, sikap Lin Yan juga sedikit kurang panas setelah penghapusan racun api. Ada utas tambahan ketenangan biasa. Melihat auranya, tampaknya kekuatannya juga meningkat cukup banyak. Tes, kamu benar-benar telah mencapai kelas Dowling. Kecepatan pelatihan Anda ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Lin Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tatapannya dengan hati-hati menyapu tubuh Xiao Yan saat dia merasakan aura di dalam tubuh Xiao Yan yang lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan tersenyum dan melambai pada Sun Er. Yang terakhir segera dan dengan patuh mengambil teh dari satu sisi dan menyerahkannya kepada Lin Yan. Hihi, aku mendengar bahwa junior Sun Er bahkan tidak menempatkan Liu Qing di matanya di arena pertarungan. Sekarang, bagaimanapun, dia membawakan teh untukku. Xiao Yan, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Lin Yan buru-buru menerima teh dan mengacungkan jempol ke Xiao Yan. Yang terakhir mampu bermitra dengan wanita luar biasa yang hanya patuh padanya.
Keterampilan ini benar-benar menyebabkan Lin Yan merasa kagum. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Lin Yan ini mungkin tidak pemarah setelah mengeluarkan racun api, tetapi tampaknya mulutnya tidak bisa mengendalikan kata-katanya. Saya juga telah mendengar tentang masalah di dalam arena pertarungan. Benar-benar tidak terduga bahwa Anda benar-benar berkonflik dengan Liu Qing. Orang itu bukan orang biasa. Senyum Lin Yan menarik sedikit saat dia berbicara dengan agak serius. Siapa di antara 10 besar, peringkat kuat, yang merupakan orang biasa? Xiao Yan tersenyum. Dia tidak terlalu khawatir. Meskipun kekuatannya saat ini hanyalah Dowling bintang 1, dia tidak terlalu takut pada Liu Qing dan yang lainnya setelah melompati ambang yang sangat besar itu. Jika di masa lalu ketika Xiao Yan hanyalah seorang dadoshi, dia akan bertahan dan tidak akan bertabrakan dengan Bai Cheng meskipun dia memiliki kartu truf seperti Angry Buddha Lotus Flame. Ini karena dia tahu bahwa kesenjangan antara dua kelas benar-benar terlalu besar. Bahkan jika dia memiliki teknik Dou yang kuat, kemungkinan dia akan berakhir dalam kesulitan jika dia gagal mengalahkan lawannya dengan serangannya. Itu benar-benar berbeda sekarang. Dia saat ini telah maju ke kelas Dowling. Ini adalah kesenjangan antara kelas. Lin Yan terkejut saat melihat ekspresi Xiao Yan yang agak tidak peduli. Dia segera tersenyum dan berkata, "Keberanian apa? Sangat sulit bagi siapapun untuk melihat melalui Anda bocah. Saya pikir Anda harus memiliki modal tersembunyi agar Anda menjadi sombong ini. Saya benar-benar terlalu khawatir." Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak terjerat dalam topik ini. Sebagai gantinya, dia merenung sejenak sebelum berkata, "Apakah senior Lin Xiao tahu kapan apa yang disebut kompetisi besar peringkat kuat akan dimulai?" "Oh, Kek, sekarang setelah Anda memiliki nama di peringkat kuat, kompetisi besar ini benar-benar ada hubungannya dengan Anda." Lin Yan tersenyum dan mengangguk sambil melanjutkan, menghitung waktu. "Kompetisi besar ini akan dimulai setelah 1 bulan. Mengapa? Jangan bilang bahwa Anda memiliki beberapa niat menuju 10 besar." Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Dia memegang cangkir tehnya dan menggulungnya di tangannya saat dia dengan lembut berkata, "Aku ingin tahu peringkat apa yang dipegang Lin Qing." Senyum Lin Yan menjadi kusam. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia mengulurkan 3 jari. Ketiga, Xiao Yan sedikit terkejut. Xiao Yan terdiam. Kekuatan Liu Qing ini sebenarnya melebihi harapannya. Yang kedua adalah Lin Xiuya, yang keempat adalah Yan Hao, posisi kelima hingga ke-8 adalah orang-orang terkenal di Akademi Dalam. Adapun saya bergerak bola-balik antara ke-9 dan ke-10. Tentu saja, itu adalah peringkat masa lalu. Sekarang racun api di tubuhku telah benar-benar dikeluarkan, kekuatanku meningkat sedikit. Jika kami mendapat peringkat lagi, saya percaya bahwa saya akan dapat masuk ke 6 besar. Lin Yan tertawa saat menjelaskan situasinya. Lin Xiuya sebenarnya yang kedua. Kejutan muncul di wajah Xiao Yan. Benar-benar tidak terduga bahwa peringkat Lin Xiuya sebenarnya 1 langkah lebih tinggi dari peringkat Liu Qing. Namun, dia juga merasa lega saat dia berpikir dalam hatinya. Saat itu, Lin Xiuya masih melompat-lompat dengan lincah setelah menerima pukulan dari Snow Demon Sky AP, yang telah membangunkan garis keturunannya yang liar dan kejam di pegunungan yang dalam. Jika itu adalah orang lain di puncak kelas Dowling, kemungkinan dia akan kehilangan nyawanya di tempat. Orang ini memang memiliki kekuatan yang cukup besar. Jangan meremehkan Lin Xiuya. Orang ini hampir melatih afinitas angin Dou Qi sampai mencapai puncaknya. Apalagi dia memiliki latar belakang yang cukup bagus. Teknik Qi dan keterampilan Dou yang dia latih tidak diragukan lagi adalah kelas tinggi yang hanya bisa diimpikan oleh orang biasa. Lin Yan berbicara dengan serius. Bahkan orang yang arogan seperti dia masih memiliki beberapa kekaguman untuk nama ini. Dari sini, sudah cukup untuk melihat kekuatan Lin Xiuya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Setelah melihat pertempuran antara Lin Xiuya dan Snow Demon Sky AP, Xiao Yan tentu saja tidak akan meremehkan orang yang begitu kuat. Dia merenung sedikit di dalam hatinya sebelum tiba-tiba tertawa. Ada tempat kedua dan ketiga. Kalau begitu, siapa yang pertama? Kata-kata Xiao Yan ini awalnya hanya pertanyaan acak. Namun, setelah mereka meninggalkan mulutnya, tangan Lin Yan di depannya tiba-tiba menegang. Ketakutan samar melintas di wajahnya. Dia membuka mulutnya, tetapi gagal menyebutkan nama yang ditakuti siswa yang lebih tua seperti harimau.